Makin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda lagunya gembira. Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana. Bukan, saya ingin nunjukin gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya? Tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Oh, sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arimtowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi, yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Itu menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul-termul itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis Ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga, guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini, guys. Jadi termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Rototifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana, guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman kita tahu bahwa dalam cuplikan video itu
di mana Dr. Effendi ini memberikan pernyataannya mengenai tentang analisisnya kasusnya Bapak Jokowi ini, ya tentunya memang sudah benar-benar palsu. Ya, di situ juga dia adalah bagian dari orang yang benar-benar menelusuri itu, yang memang meniatkan untuk Bapak Jokowi ini mengaku akan kesalahannya, karena sudah muak ya. Ijazah ini selalu menjadi bahan pembicaraan di beberapa media sosial ya, karena masih belum tuntas hingga sampai sekarang, dan ini juga sudah menjadi tren pembicaraan di beberapa media sosial yang memang benar-benar susah untuk dipecahkan masalahnya atau diselesaikan ya begitu. Ya, Dr. Effendi ini memberikan pernyataan itu supaya semakin lama semakin banyak yang mendengar tentang terbongkarnya kebohongan dari mereka ini ya, supaya masyarakat juga bisa mendukung penuh dan Bapak Presiden mengambil tindakan. Tapi sampai sekarang Bapak Presiden hanya sekedar marah-marah saja, tapi tidak mengambil tindakan yang tegas di situ. Ya, di situ juga sudah terlibat atau terancam bagian dari Ova Emilia ini, karena mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada atau bagian dari kampus ini ya memang tidak boleh begitu. Apalagi dia membela orang yang salah. Ya tentunya kalau memang benar orang yang benar ya tidak apa-apa, tapi ini dia membela orang yang masalah hanya demi keuntungan pribadi juga, atau takut juga ada sesuatu hal yang tidak bisa dia lakukan sehingga dia membantu ya begitu ya, karena banyak hal-hal tersebut ya sehingga terancamlah pekerjaannya dan hidupnya tidak akan baik-baik saja, karena masyarakat selalu menuntun mereka untuk memberikan pernyataan apakah benar atau salah, atau diberikan bukti secara publik di depan publik begitu. Ya, ini juga suatu kabar gembira karena menunjukkan ijazah kalau sudah kuliah ya tentunya disertakan dengan ijazah. Tapi kalau memang benar tidak ya tentunya ini adalah benar-benar palsu. Dalam pernyataan itu sudah kita bisa melihat bahwa kasus itu memang benar-benar palsu ya, sehingga Bapak Jokowi ini sudah tidak bisa lagi memberikan tanggapan atau membela diri dalam menyikapi orang-orang yang membahas tentang kasusnya ini, karena tidak ada lagi pembelaan dari diri sendiri karena memang sudah palsu ya, data-data juga sudah valid atau banyak hal-hal yang sudah didapatkan oleh orang dalam menangani kasusnya ini. Nah, ini yang menjadi dia semakin agak takut ya begitu. Ya, urusan juga ijazah Gibran ini ya seharusnya juga segera diselesaikan. Ya, bapak sama anak ini dua-duanya diduga ijazahnya ini palsu ya. Apalagi Bapak Jokowi bukan hanya palsu yang diduga, orangnya juga langsung yang diduga. Seakan-akan mereka membuat pernyataan-pernyataan atau berita-berita tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah memang benar atau tidak ya tentunya. Tapi dalam soal ijazah ya sudah dipastikan banyak orang bahwa ijazahnya itu palsu. Ya, di situ. Ya, memang dalam hal tersebut seharusnya mereka jujur ya, tapi masih belum ada kejujuran dari mereka. Ya, kasus ijazah palsu Jokowi ini memang berbelit-belit. Harusnya Bapak Jokowi juga segera ditangkap ya, atau diperiksa ijazahnya secara langsung kalau memang dia membela diri, masih mau memberikan pernyataan kepada diri sendiri. Tapi masih belum ada pernyataan dari dia ya, seakan-akan dia mengaitkan hal tersebut ya, karena sudah kebal dengan hukum ya begitu. Ya, Bung Ferry Effendi ini juga ijazahnya asli sehingga dia bisa menjelaskan cara mendapatkan secara terperinci ya, karena dia adalah sudah sarjana juga ya, tentunya bisa dibedakan. Teman-teman juga bisa melihat dan membedakan hal tersebut ya, karena Indonesia ini semakin parah ya kalau masalah politik-politik ini tidak selesai, apalagi tentang kasus Bapak Gibran ini dan Bapak Jokowi ini ya selalu terkait dengan
nama mereka. Tentu apapun yang terjadi politik mengenai tentang politik ya tentu ada mereka ya begitu. Karena family juga selalu memberikan pernyataan tegas di situ sehingga tidak ada tanggapan dari Bapak Jokowi karena memang sudah ada pembelanya begitu. Tapi kalau memang Ova Emilia jujur ya tentunya dalam hal tersebut bisa ada diterdepankan begitu ya ibaratnya kasus ini dan segera diperiksa secara tepat serta ijazahnya ini diduluankan ya ibaratnya begitu. Namun masih belum ada atau memang benar-benar mereka sudah takut atau terpojokkan diri sehingga mereka berdiam diri tanpa masuk untuk keluar dalam zona seperti begini. Nah, teman-teman, tonton terus video ini, kita viral luaskan supaya Bapak Presiden kita segera menotis akan hal-hal pembahasan tudingan kasus yang kita bahas-bahas ini dan coba berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik di negara kita. Terima kasih teman-teman.